Bab 259. Siapa yang berani menyakitinya? Jerry yang mengerutkan kening, dan langsung mengerem, mobil perlahan berhenti di tengah jalan. Jalan ini diaspal khusus untuk puncak awan, dan terdapat lampu remang-remang di kedua sisi jalan. Jerry yang keluar dari mobil, menatap wajah yang agak familiar, dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu?" Niat membunuh yang kuat meletus dari tubuh Jerry Yang. Ini satu-satunya jalan ke puncak awan. Lawan menghalanginya di sini. Baginya, dia sudah melewati batas. Ini adalah domain pribadinya, di villa di puncak gunung, tempat orang terpentingnya tinggal. Aku tidak punya niat lain, kembalikan pedangnya padaku, dan aku akan pergi. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Wanita ini benar-benar penerus yang mendominasi di kota Zhou sebelumnya. Randy Chen menyewanya untuk membunuh Jerry yang di Gunung Marmer. Jerry yang ingat bahwa dia adalah keturunan para pahlawan di perbatasan utara, jadi dia menyelamatkan nyawanya, tetapi membawa pergi legenda pedang. Tak disangka, wanita ini menemukannya begitu cepat. Jerry yang mencibir, "Kamu pasti paham, kamu sama sekali bukan lawanku, kamu tidak takut aku membunuhmu." Keturunan legenda pedang berkata dengan pandangan kosong, "Bagiku, kematian adalah kebebasan. Tapi legenda pedang, harus dikembalikan padaku." Setelah selesai bicara, dia berjalan menuju Jerry yang selangkah demi selangkah, tidak ada rasa takut di matanya, hanya tekad. Jerry yang awalnya ingin membunuh, menahan niat membunuhnya saat ini, dan memandang wanita yang sangat teguh ini dengan sedikit terkejut. Dia tidak memiliki penampilan yang luar biasa, meski bisa dipaksakan untuk dibilang cukup cantik, tapi matanya sangat dingin, raut wajahnya juga acuh tak acuh. "Legenda pedang itu, kembalikan padaku." Ketika dia berada sekitar 2 meter dari Jerry Yang, dia tiba-tiba berhenti, menatap Jerry Yang dengan mata gelap. "Bagaimana jika aku tidak mau memberikannya?" tanya Jerry Yang. Saat suaranya turun, keturunan legenda pedang bergegas maju ke arahnya. Jarak antara keduanya sudah sangat dekat, dan kecepatannya sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia sudah menendang ke arah Jerry Yang. Brak! Jerry Yang mengayun dan mencengkeram pergelangan kaki penerus legenda pedang. "Lepaskan!" Keturunan legenda pedang itu mengangkat kakinya dan dijunjung tinggi oleh Jerry Yang. Tindakan tersebut sangat tidak senonoh, dia langsung terlihat malu dan marah. "Sudah kubilang, kamu tidak layak untuk legenda pedang, tunggu sampai kamu layak, baru datang lagi." Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong dengan keras, dan keturunan legenda pedang mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia berdiri diam. Hanya saja saat dia berdiri diam, dia bergegas menuju Jerry yang lagi. Tidak ada emosi di mata dinginnya, seolah dia benar-benar tidak takut mati. Tapi baginya, legenda pedang jauh lebih penting dari nyawanya. Justru karena inilah Jerry yang tidak membunuhnya. Brak! Jerry yang kembali mencengkeram tinju penerus legenda pedang, dan berkata dengan datar, "Kamu bukan lawanku, semuanya sia-sia. Sebenarnya harus bagaimana baru kamu mau kembalikan legenda pedang padaku?" Setelah Jerry yang melepaskannya, keturunan legenda pedang itu bertanya dengan mata merah tanpa melakukan apapun lagi. Wanita ini pernah terluka sebelumnya, dan lengan kanannya dibalut kain kasa. Tadi, saat dia memukul Jerry Yang, lukanya terbuka, dan kain kasa putihnya berlumuran darah. "Siapa namamu?" tanya Jerry Yang. "Karahan," kata keturunan legenda pedang itu. "Apakah legenda pedang benar-benar penting bagimu?" tanya Jerry Yang lagi. Karahan acuh tak acuh seperti namanya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Legenda pedang adalah satu-satunya yang tersisa untukku oleh kakekku. Bahkan jika aku mati, aku harus mengambilnya kembali." "Kakekmu adalah legenda pedang." Jerry yang tampak terkejut. Dia tahu bahwa legenda pedang sangat penting bagi Karahan, tetapi dia tidak menyangka wanita ini adalah cucu dari legenda pedang. Karahan mengangguk. Dia sepertinya tidak penasaran dengan Jerry yang mengetahui legenda pedang, dia hanya ingin mendapatkan pedangnya kembali. "Kakekmu adalah pahlawan di perbatasan utara." Saat itu,
dia menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dia yang layak untuk legenda pedang, kata Jerry yang dengan wajah serius. Di perbatasan utara, ada balai pahlawan, tetapi semua prajurit utara yang tewas akan dicatat dalam buku. Jerry yang dan legenda pedang tidak berasal dari era yang sama, dia hanya melihat nama legenda pedang di aula pahlawan, jadi dia tahu segalanya tentang legenda pedang seperti punggung tangannya. Dia melanjutkan dengan mengatakan, legenda pedang, yang nama aslinya tidak diketahui, laki-laki, berkebangsaan Han, berusia 53 tahun, prajurit tertua yang bertugas di perbatasan utara, yang dikenal sebagai pedang pertama di perbatasan utara, telah memenangkan kelas 1 eksploitasi militer 2 kali dan eksploitasi militer kelas 2 5 kali. Mengenai kehidupan legenda pedang, Jerry yang sudah lama mengingatnya di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dengan sungguh-sungguh menceritakan karir legendaris legenda pedang di perbatasan utara. Senior legenda pedang, 53 tahun, masih bertarung dengan gagah berani di medan perang, jadi dia menggunakan pedang ini. Dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia juga mati di medan perang. Bahkan jika dia mati, dia masih berdiri teguh. Sedangkan kamu, cucu legenda pedang, malah menggunakan pedang ini untuk membunuh orang. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada kakekmu? Apakah kamu tidak menyesali dirimu sendiri? Apakah kamu layak pada para pahlawan di perbatasan utara? Jerry yang emosional, dan semakin dia berbicara, semakin keras dia jadinya, dan pada akhirnya, dia berteriak. Wajah Karahan yang selalu dingin akhirnya sedikit berubah. Matanya merah, wajahnya penuh rasa malu, dia menggigit bibir merahnya erat-erat, dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jerry yang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu mengalami kesulitan? Jika demikian, beritahu aku bisa membantumu. Dia tidak percaya bahwa seorang pahlawan yang mati berjuang untuk negara akan memiliki keturunan yang mencari nafkah dengan membunuh orang. Wajah Karahan penuh perjuangan, dan dari reaksinya, Jerry yang tahu bahwa dia benar-benar dalam masalah. Namun, dia masih tidak berbicara sama sekali, dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Jerry yang berteriak dengan marah. Karahan berhenti dan tidak menoleh ke belakang, dengan nada acuh tak acuh yang sama, kamu benar, aku tidak layak untuk pedang kakek. Jadi, kamu memilih untuk kabur. Tanya Jerry yang. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Mulai sekarang, aku harap kamu bisa memperlakukan legenda pedang dengan baik. Kata Karahan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Jerry yang seolah tiba-tiba memukul kapas, merasa sangat lemah. Wanita ini benar-benar memiliki kepribadian seperti itu. Dia terlihat baru berusia 24 atau 25 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa, layak menjadi cucu dari legenda pedang. Namun, dalam serangan wanita ini, ada gerakan mematikan di mana-mana. Bahkan pembunuh biasa bukanlah tandingannya. Karahan, kami sudah lama mencarimu, sekarang, kemana kamu ingin melarikan diri? Saat ini, 4 pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul dan mengepung Karahan di tengah. Melihat orang-orang ini, raut wajah Karahan berubah drastis. Kalian masih saja dengan niat buruk kalian. Karahan menggertakkan giginya dan berkata, kembalilah bersama kami, ketua mungkin memberimu kesempatan lagi, jika tidak, kamu hanya akan mati. Orang yang bertindak sebagai kepalanya berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Setelah kata-kata Karahan jatuh, kakinya tiba-tiba bergerak, dan sosoknya meledak, berusaha keluar dari pengepungan dengan paksa. Hanya saja pihak lain adalah 4 orang, dan kekuatan mereka juga sangat kuat, juga lengan kanannya sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Brak. Pemimpin yang kuat bertindak, dan Karahan terbang setelah dipukul. Kamu yakin tidak ingin kembali bersama kami? Keempatnya segera mengepung Karahan, dan pemimpinnya berkata dengan dingin, ketua berkata, jika kamu bersikeras untuk tidak kembali,
kamu akan dibunuh. Kalau begitu bunuh aku. Karahan tiba-tiba menutup matanya, tanpa ada keinginan untuk bertahan hidup. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan kami. Pemimpin orang kuat itu mengertakkan gigi dan berkata begitu. Begitu kata-kata itu jatuh, dan dia tiba-tiba menginjak kepala Karahan dengan keras. Siapapun yang berani menyakitinya akan mati. Pada saat ini, suara penuh niat membunuh tiba-tiba terdengar. Kemudian, terlihat Jerry yang berjalan menuju beberapa orang selangkah demi selangkah. Dia sedang bermain dengan batu kecil di tangannya, lalu melemparnya dan menangkapnya lagi. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.